Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum wa taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Fa'alam ay fasbut, artinya tetaplah engkau wahai Muhammad. Oleh karena ayat ini khitabnya atau ditujukannya kepada Rasulullah, tapi begitu juga berlaku bagi kita sebagai umatnya. Fa'alam ay fasbut, artinya tetaplah engkau wahai Muhammad di atas keyakinan la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatut tauhid la ilaha illallah adalah kalimat dengan kandungan tauhid di dalamnya, adalah ajaran dan keyakinan yang diyakini oleh seluruh para nabi Allah dan menjadi misi mereka. Misi mereka diutus sebagai para nabi dan para rasul, menyeru kepada umat manusia di atas keyakinan ini, la ilaha illallah, bahwa Allah saja yang berhak disembah. Nah, termasuk pada kandungan kalimat tauhid ini, wajib kita meyakini bahwa Allah Maha Ada, Allah tanpa permulaan, Allah tanpa penghabisan, Allah tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaannya, Allah bukan benda, Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat, tidak boleh dikatakan ada di mana-mana, tidak boleh dikatakan terserah yang di atas. Nyebar tuh omongan begitu itu, terserah yang di atas. Siapa di atas? Makhluk Allah di atas. Cicak, burung udah di atas itu. Langit, bulan, bintang, matahari, arasy, Allahul Mahfuz, banyak makhluk Allah di arah atas. Tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arasy. Keyakinan yang benar, Allahu mawjudun bila makan wa la yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat, Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Nah, itu sedikit dari kandungan kalimatut tauhid. Oleh karena kalimat la ilaha illallah di dalamnya ada muqtadayatnya. Muqtadayat itu artinya tuntutan-tuntutannya. Tidak hanya sebatas kalimat yang diucapkan dalam mulut saja, tetapi ada tuntutan-tuntutan keyakinan yang wajib diyakini di dalamnya. Lanjut. Ayat itu tadi menyebutkan lanjutannya, wastaghfir li dzambika, mintalah ampun olehmu wahai Muhammad li dzambika, bagi dosamu.
Makna harfiah ayat tersebut demikian. Mintalah ampun olehmu wahai Muhammad bagi dosamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan bagi seluruh orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, catatan penting ini terkait makna ayat ini supaya jangan salah paham. Diperintah istighfar oleh Allah bukan berarti bahwa Rasulullah pelaku maksiat. Seluruh para nabi Allah dipelihara oleh Allah dari berbagai macam dosa besar dan senantiasa disucikan dari seluruh dosa-dosa kecil. Dari semenjak mereka kecil hingga mereka diangkat menjadi nabi Allah. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Demikian disebutkan dalam Aqidatul Awam. Para nabi itu seperti halnya para malaikat, mereka senantiasa dipelihara oleh Allah. Tidak ada perbuatan maksiat pada diri mereka. Bahkan para nabi Allah jauh lebih tinggi derajatnya dan keutamaannya dibanding para malaikat. Rasulullah di dalam ayat ini diperintah istighfar. Di antara hikmahnya atau tujuannya adalah ta'liman li ummatihi, untuk mengajari umatnya supaya umatnya pada ngikutin. Rasulullah istighfar bukan artinya banyak dosa. Nauzubillah, hati-hati salah paham ini. Rasulullah yang bahkan merupakan imamul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, ma'sum minal kabairi was-saghairi qabla an-nubuwwati wa ba'daha. Senantiasa dipelihara oleh Allah dari berbagai macam dosa. Nah, jadi di antara tujuan istighfar Rasulullah adalah untuk apa? Ngajarin umatnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Sungguh senantiasa aku beristighfar kepada Allah saban hari 100 kali. Kira-kira kita berapa dalam sehari istighfar? Yang padahal banyak dosa. Lebih dari 100 atau kurang dari 100? Kurang apa lebih? Kurang. Kagak kehitung kita mah. Ngapa kagak kehitung? Kagak pernah dibaca. Kagak kehitung gara-garanya kagak pernah dibaca. Maunya lebih banyak daripada Rasulullah. Tuh gitu. Lanjut. Kemudian di bagian akhir ayat ini Allah berfirman, "Astaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Mintakan ampun pula olehmu wahai Muhammad bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, semua orang-orang mukmin. Nah, redaksi ayat ini walil mu'minin wal mu'minat memberikan makna menyeluruh, lil istighraqi syamil, mencakup seluruh orang mukmin. Apa yang dimaksud? Dijelaskan oleh para ulama kita bahwa Rasulullah mengerjakan perintah Allah ini, beristighfar bagi seluruh orang mukmin, laki-laki dan perempuan, bahwa masuk di dalamnya orang-orang mukmin yang saat itu hidup bersama Rasulullah, orang-orang mukmin yang telah terlebih dahulu meninggal sebelum Rasulullah, bahkan orang-orang mukmin yang saat itu belum diciptakan oleh Allah. Artinya termasuk kita ini. Dahulu di masa Rasulullah hidup, diistighfarkan oleh Rasulullah kepada Allah bagi kita. Mengapa? Karena redaksi ayatnya mutlak, walil mu'minin wal mu'minat, seluruh orang-orang mukmin. Mana zahirnya menyeluruh siapapun yang masih hidup, yang udah meninggal, bahkan yang belum diciptakan oleh Allah. Lebih daripada itu, bahkan sampai sekarang Rasulullah senantiasa beristighfar bagi umatnya. Rasulullah di kuburnya beristighfar bagi kita yang berbuat maksiat ini. Kata Rasulullah, wa wafati wa mamati khairun lakum tuhdisuna wa yuhdatsu lakum
Wa in ra'aitu khairan hamidtullah alaihi wa in ra'aitu syarran istaghfartu lakum. Ketika aku mendapatkan laporan dari malaikat, kata Rasulullah, dari umatku kerjaan-kerjaan yang buruk, yang jelek, maksiat, kata Rasulullah apa? Aku mohonkan ampunan bagi umatku tersebut kepada Allah. Sekarang di kuburnya seperti itu. Nah, jadi ayat itu tadi, wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat, memberikan pemahaman bagi kita bahwa istighfar orang yang hidup diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal, bermanfaat dan sampai untuknya. Salah satunya ini dalilnya dalam ayat Al-Quran, wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Belum lagi ayat lain banyak. Di antaranya firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini ayat berikan pemahaman bahwa istighfar daripada orang mukmin yang hidup diperuntukkan bagi sesama mukmin, mereka yang sudah meninggal, sampai dan bermanfaat untuknya. Percaya enggak? Percaya enggak, Pak? Kalau percaya, ya mati dulu. Kalau percaya, mati dulu. Kita bacain tahlil. Kalau istighfar bermanfaat, maka berbagai amal soleh lain pun juga bermanfaat. Tahlil, tasbih, tahmid, sedekah, sampai haji dan umroh. Makanya ada haji namanya haji badal, ngehajiin orang yang udah meninggal. Sedekah semacam ini, sedekah ini kalau diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, lalu pahalanya disampaikan, memohon kepada Allah supaya disampaikan bagi ruh fulan bin fulan bin fulan bin fulan, ruh fulan, ruh fulan, ruh fulan, sampai bermanfaat untuk mereka. Demikian pula bacaan Al-Quran sampai dan bermanfaat untuk mereka, apalagi dibacakan di kuburnya. Karena Al-Quran itu dibacakan dimanapun, turun rahmat Allah di situ. Termasuk umpama dibacakan jauh dari kuburnya seperti di rumah, lalu diniatkan daripada pahala bacaan tersebut bagi ruh fulan, ruh fulan, ruh fulan, sampai. Rasulullah bersabda, iqra'u yasin ala mautakum. Hadisun sahih rawahu Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, iqra'u yasin, bacalah oleh kalian surat Yasin ala mautakum, atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Juga ada banyak hadis-hadis lain yang senada dengan itu. Satu dari ayat Al-Quran dan satu dari hadis Rasulullah. Hadis lainnya yang juga memberikan pemahaman bahwa amal soleh dari orang yang hidup dapat bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh banyak para ulama ahli hadis lainnya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa orang sahabatnya ketika di satu perjalanan mendapati dua makam. Orang di dalamnya adalah orang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibukakan baginya terkait keadaan dua orang di dalam makam tersebut. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya yang saat itu bersamanya, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua orang ini di kuburnya saat ini benar-benar saat ini sedang disiksa. Padahal itu orang mukmin. Kalau orang kafir udah jelas disiksanya jelas, tapi ini keduanya orang mukmin. Kata Rasulullah, tahukah kalian bahwa keduanya disiksa karena sebab dosa besar? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu kata Rasulullah apa? Bala, benar, keduanya disiksa karena sebab dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari kedua orang ini dulu ketika hidup tukang ngadu domba.
Bahasa dulu ngadu domba, bahasa sekarang provokator. Atau bentuk lainnya dari ngadu domba itu provokasi namanya. Kerjaannya provokasi, orangnya sebut provokator. Termasuk jenisnya atau macamnya dari provokasi ini penyebar hoax. Kalau itu isinya apa? Supaya orang biar pada berantem. Itu masuknya kategori apa? Namimah. Itu penyebab dosa besar dan penyebab siksa kubur. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wa ammal akharu fakana la yastanzihu minal baul. Satu lagi ini orang disiksa sebabnya karena dulu kalau habis kencing kagak cebok. Baik-baik nih. Jadi kalau habis kencing biar rapi cebok itu. Jangan sentil doang. Sentil-sentil masukin kandang lagi. Cuci, jangan dipelintir doang. Dipelintir. Iya, dicuci dengan baik sesuai tuntunan syara. Ada adabnya, itu pun panjang harus kita bahas. Cukup apa namanya? Ya kalau mau dikaji lah nanti kitab fikih. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang basah. Kemudian pelepah ini dibelah dua atau dipotong dua bagian, diletakkan di atas dua makam tersebut. Lalu kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan kedua orang ini dalam kuburnya diringankan siksanya ma lam yaybasa, selama pelepah ini belum kering. Para ulama kita menjelaskan, termasuk Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, dalam syarah Sahih Muslim, dalam menjelaskan hadis ini dalam kitab Al-Minhaj bi Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj, beliau mengatakan dari hadis ini ada pelajaran penting. Apa itu? Usul sawabil qiraati lil amwat. Sampainya pahala bacaan Al-Qur'an atau bacaan al-kalimat thayyibah lainnya bagi orang muslim yang sudah meninggal. Dari mana difahami begitu? Oleh karena ketika Rasulullah meletakkan pelepah kurma yang masih basah itu, diharapkan bahwa selama pelepah itu masih basah, diringankan siksa orang yang ada di bawahnya, oleh karena pohon itu bertasbih. Selama dia belum kering bertasbih. Seandainya saja iklim Arab itu seperti kita, Rasulullah tidak hanya meletakkan di atasnya, tapi ditanam. Mengapa? Karena harapannya supaya dia lebih lama basahnya, apalagi kalau tumbuh. Hanya karena di zona itu kagak bisa, seperti kita ditanam lantas bertunas, maka kita di sini dianjurkan untuk menanam. Dan demikian difahami kata para ulama, selain sampainya pahala bacaan Al-Quran difahami dari hadis ini, pelajaran tersebut juga pelajaran lainnya adalah masyru'iyat ghorsil asjar. Ghorsil asjar, disyariatkannya untuk menanam pohon di kubur. Seandainya Rasulullah seperti kita iklimnya, tentu Rasul akan menanam, tidak hanya diletakkan saja. Sebab kalau ditanam berarti lebih lama dan dia tumbuh dan terus bertasbih. Nah, karena itu maka sangat dianjurkan bagi kita untuk menanam pohon apapun di atas kuburan. Silakan pohon apapun, dan itu bermanfaat dengan tasbihnya bagi orang yang ada di bawahnya. Segala sesuatu dari alam ini bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semuanya ini bertasbih, pohon dan bertasbih. Ya pohon apa aja, anturium boleh, termasuk rumput. Rumput itu kalau hendak dibersihkan bagusnya mah jangan dicabutin sampai akar-akarnya habis, tapi dipapras, potong, pakai gunting, pakai parang, bawa ke salon, tidak digunting.
Ya maksudnya kayak salon digunting gitu, jangan dicabutin. Tanam pohon ya, pohon Kamboja, pohon apa aja terserah. Pisang, kira-kira pisang ada yang mau makan kagak? Makan gak apa-apa. Atau pohon apapun silahkan. Semua pohon bertasbih. Tidak hanya Kamboja saja, apa saja boleh. Apa namanya yang daunnya merah? Red Sumatra. Hah? Aglo ya? Aglonema. Janda bolong. Janda bolong. Kira-kira kalau tanamin janda bolong ada yang nyambut kagak itu? Hilang. Maling mah kagak ada takutnya. Maling kagak ada takutnya. Jam 2 malam juga ke kuburan, dia berani betul dasar maling. Beranian ke kuburan daripada orang hidup dia. Ini orang mati dia kata nggak ngapain. Orang hidup mah ditangkap kita. Itu maling gitu. Nah, jadi hadis ini berikan pelajaran penting bagi kita tentang sampainya amal soleh apapun bentuknya. Tahlil kita, tasbih, tahmid, apa aja. Dalam hadis lain diriwayatkan ada sahabat Nabi namanya Sa'ad ibn Ubadah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Datang menghadap Rasulullah, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal saat saya tidak sedang bersamanya. Kurang lebih kalau bahasa kitanya, Sa'ad ibn Ubadah ini dia sangat menyesali keadaan tersebut. Ibunya wafat sementara dia tidak bersamanya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah bermanfaat bagi ibuku seandainya aku bersedekah atas nama dia yang pahalanya saya niatkan untuknya? Kata Rasulullah, sampai. Kemudian Sa'ad berkata, jika demikian maka kebun saya di tempat fulan, dan itu adalah kebun saya yang paling baik, paling subur, paling bagus kurmanya, saya sedekahkan atas nama ibu saya. Sudah ada seperti itu di zaman para sahabat, dan bahkan Rasulullah menganjurkan seperti itu. Nah, jadi pahala bacaan Al-Quran sampai, amal soleh sampai bagi yang sudah meninggal. Dan yang paling nyata dari itu semua adalah bahwa ajaran kita mensyariatkan kita, apabila ada orang yang meninggal maka kita wajib, fardu kifayah hukumnya, mensolatkannya. Salat itu apa artinya? Doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat atas mayit artinya doa bagi si mayit. Takbir pertama kita membaca apa? Suratul Fatihah. Setelah kita niat mensolatkan si mayit, niat berdoa bagi si mayit, ketika takbir pertama kita membaca Suratul Fatihah, itu artinya Fatihah kita bermanfaat bagi dia. Kemudian takbir yang kedua membaca apa? Salawat atas Rasulullah. Salawat pun bermanfaat bagi dia, pahalanya bermanfaat bagi dia. Terlebih lagi setelah takbir ketiga nyata-nyata Rasulullah sendiri mengajarkan. Ini banyak hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim terkait salat jenazah. Prakteknya pun Rasulullah sendiri memberikan bacaan-bacaan. Setelah takbir ketiga berdoa bagi si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Paling tidak Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa bukan itu? Doa bagi si mayit. Bagaimana kemudian ada orang mengatakan doa tidak sampai, atau mengatakan amal soleh tidak sampai, atau mengatakan baca Quran kagak sampai? Mati dulu lo, bilangin dia begitu. Salat mayit kita membacakan Fatihah di hadapan dia. Setelah takbir ketiga kita berdoa bagi dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau tidak bermanfaat, Rasulullah mau ngapain? Mengajari kita. Itu artinya bermanfaat bagi dia. Belum lagi hadis lainnya ada banyak. Rasulullah mengajarkan kita kalau kita masuk ke komplek pemakaman umat Islam, begitu masuk kita mengucapkan apa? Salam. Salam kepada siapa? Ahli kubur. Bukan salam kepunan.
Bukan salam kebatuan, ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur, atau assalamualaikum daru qaumin mu'minin, antum lana sabaqun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallah bikum lahiqun. Daru qaumin mu'minin ketika disebutkan apa? Salam kepada penduduk pemakaman itu, orang-orang Islam. Mereka menjawab salam kita. Rasulullah mengajarkan gitu karena mereka menjawab salam kita. Ya kalau kita salam lantas tidak dijawab, ngapain Rasulullah ngajarin? Mereka mendengar salam kita, kitanya aja kagak dengar. Coba kalau dengar. Jangan kata nggak dengar suara dari kubur, dengar pohonan ketiup angin kabur. Berani jam 2 malam ke kuburan. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah apabila berada di gilirannya Sayyidah Aisyah, di giliran Sayyidah Aisyah, itu sebelum subuh sekitar jam 4 atau sekitar setengah 4, keluar dari rumahnya datang ke pemakaman Al-Baqi'. Yang di pemakaman tersebut ada ribuan para sahabat Rasulullah dimakamkan. Rumah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah yang sekarang adalah makamnya, makam Rasulullah. Kalau kita ziarah masuk dari namanya Babul Salam, keluar dari Babul Baqi', kemudian jalan ke sana beberapa puluh meter, di sana komplek pemakaman para sahabat namanya Al-Baqi'ul Ghurqad. Kalau Rasulullah berada di giliran Sayyidah Aisyah malamnya itu, Rasulullah keluar ke pemakaman Al-Baqi'. Ngapain? Ziarah, mendoakan para sahabatnya itu. Mesti begitu. Kira-kira kita berani nggak keluar jam 3 ke kuburan? Hah? Kamu takut apaan? Kira-kira yang keluar emang dari kuburan? Nah, jadi Rasulullah saja mengajarkan kita seperti itu. Itu banyak hadis-hadis memberikan pemahaman bahwa amal soleh kalau kita niatkan bagi orang yang sudah meninggal itu sangat bermanfaat dan sampai untuk mereka. Adapun bahwa umumnya kita membuat 7 hari, walaupun sebenarnya kurang dari 7 hari boleh, lebih dari 7 hari bagus. Adapun umumnya 7 hari karena ada riwayat hadis. Yang penting ini, jangan sampai salah paham. Karena ada sekelompok orang yang mereka itu disebut dengan golongan Wahabi, mengatakan bikin tahlil 7 hari itu ajaran warisan daripada orang-orang Hindu. Nauzubillah. Bagaimana disamakan dengan orang-orang Hindu? Orang baca Quran, orang baca salawat. Nauzubillah, mendoakan orang-orang sesama mukmin disamakan dengan orang Hindu. Warisan dari orang Hindu dari mana? Nauzubillah. Orang kayak gitu itu orang yang rusak akidahnya. Rusak akidahnya. Dalam riwayat, banyak riwayat, di antara disebutkan dalam kitab nama Al-Hawilil Fatawi karya Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Silakan koreksi di sana. Ada banyak riwayat bahwa 7 hari pertama dari semenjak seorang mayit dikuburkan, itu 7 hari itu adalah zamanul fitnah, zaman fitnatul kubur, di mana keadaan seorang mayit sangat-sangat membutuhkan doa daripada saudara-saudaranya sesama mukmin untuk dia. Di kubur itu ada namanya fitnatul kubur. Fitnatul kubur itu ada bentuknya banyak. Di antaranya apa? Soalul malakain, pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian setelah itu, nah selama 7 hari ini disebutnya dengan fitnatul kubur. Dan orang mukmin pelaku maksiat yang dosanya besar, yang dia mati tanpa taubat, sehingga dia harus mendapatkan siksaan di kubur, maka dia mendapatkan siksa di kubur hanya 7 hari saja. Ada riwayat menyebutkan demikian, hanya 7 hari saja.
Tidak seterusnya selamanya sampai nanti hari kiamat terus-terusan disiksa. Nah, kasihan orang mukmin yang duluan meninggal kalau udah ratusan tahun, masa terus-terusan disiksa sampai hari kiamat. Mendingan yang hidupnya belakangan. Dalam riwayat hadis disebutkan bahwa orang mukmin itu disiksa kalau dia harus mendapatkan siksaan di kuburnya hanya 7 hari saja. Makanya 7 hari ini adalah zamanul fitnah, zaman adanya fitnatul qabr. Nah, sangat-sangat membutuhkan selama kurang lebih 7 hari ini semuanya tersebut daripada doa saudara-saudaranya, sama mukmin, keluarganya atau siapapun, sedekah mereka, amal soleh mereka yang paling dihadiahkan bagi dia. Nah, jadi orang mukmin itu tidak kemudian selamanya disiksa terus sampai hari kiamat, tidak, kecuali yang kafir. Orang kafir disiksa terus di kuburnya sampai jasadnya hancur. Setelah jasadnya hancur, maka ruhnya dibawa oleh malaikat dikumpulkan dengan orang-orang kafir lainnya di tempat namanya Sijjin, dan senantiasa disiksa sampai hari kiamat. Tapi kalau orang mukmin di kuburnya, kalau dia harus mendapatkan siksa, maka hanya 7 hari saja. Setelah itu di stop siksanya, dan sisa siksaan yang harus dia jalani ditempokan atau ditangguhkan nanti hari kiamat. Kalau jasadnya sudah hancur di kuburnya, kalau dia termasuk daripada golongan yang hancur, maka ruhnya dibawa oleh malaikat. Kalau dia dari pelaku maksiat tapi dia mukmin, ditempatkan di bawah langit, dikumpulkan dengan mukmin-mukmin lainnya. Tetapi kalau dia orang soleh, jasadnya hancur, kalau dia termasuk daripada golongan yang hancur, ruhnya dibawa ke langit, dikumpulkan dengan orang-orang mukmin yang soleh dalam keadaan kenikmatan. Nah, selain daripada itu ada orang-orang mukmin yang jasad mereka tidak hancur di kubur tubuh mereka itu sampai hari kiamat, seperti syuhadaul ma'rakah, orang-orang mati syahid di medan perang, para nabi Allah, jelas para nabi Allah, termasuk sebagian para wali Allah dan beberapa orang lainnya. Terutama ini sekalian kita rangkaikan dengan kita yang sekarang sudah masuk bulan apa nih? Sya'ban. Tanggal berapa sekarang udah? Tanggal 10 ada? Ada yang tahu tanggal? Ada yang tahu bulan Sya'ban? 15 doang. Seingat saya malam ke-10 ini. Orang-orang tua kita dulu nyebut bulan Sya'ban dengan bulan apa? Ruwah. Kenapa disebut ruwah? Ruwahan. Ruwahan. Karena disebut apa? Ruwahan. Ruwahan itu karena pada bulan ini udah menjadi tradisi yang baik di kalangan umat Islam di wilayah kita di Indonesia, senantiasa ziarah kubur atau bikin sedekahan dengan niat mendoakan keluarga mereka yang sudah meninggal. Disebutlah namanya ruwahan. Ruwah itu dari kata ruh. Jadi ruwahan dari kata arwah, ruh atau ruwahan, yang bermaksud adalah berhadiah pahala bagi arwah-arwah sesama muslim. Banyak berziarah kubur, itu tradisi baik ya, menjelang Ramadan ini. Bersihin kuburannya sekali kali ya. Bulan Ruwah ini pada bersih-bersihin kuburan. Antar puasa, libur, kemudian ntar lebaran baru datang lagi itu ke kuburan. Padahal bagusnya apa? Setiap saat kita mendoakan. Kalau sempat datang ke kuburan kita, paling tidak hari Jumat datengin tuh orang tua kita kalau udah meninggal. Dan sebenarnya dalam syariat kita, walaupun orang tua kita umpama telah meninggal, tetap kita masih dapat berbuat bakti kepadanya. Rasulullah mengajarkan, salah satunya dengan mendoakannya, berbuat baik atas nama dia, pahalanya dihadiahkan baginya, termasuk bakti. Jadi jangan menyesal orang tua udah meninggal dulu ketika hidup kagak pernah bakti, udah meninggal juga masih bisa. Masih hidup kagak, udah meninggal juga kagak. Kapan? Nah, setelah meninggal salah satunya berdoa. Paling tidak setiap hari Jumat datang.
Ya kita lumayan setahun sekali, lumayan kagak itu. Kalaupun tidak diziarahi tapi berdoa, maka doa kita sampai untuknya. Penting ini untuk kita catat. Inilah akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah umat Islam, akidah ahli sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.